Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahada Isma. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Piutang menggunakan metode Average Collection Period pada Koperasi Dahlia Cibiring. Di sini setelah SEM diaktifkan, kemudian klik di alamat website yaitu localhost /ksp Dahlia. Kita enter, kemudian muncul yaitu login KSP Dahlia Cibiring. Di login yaitu silahkan masuk username dan password. Di sini harus memasukkan username dan password. Username di sini ada 3, yaitu admin, pimpinan, dan kasir. Misalkan kita masukkan untuk yang admin. Kita ketik admin di username, kemudian ketik password, kemudian klik login. Di sini muncul beranda admin, kemudian di sini ada menu beranda input data transaksi. Kita coba untuk yang data dulu ya. Kita di menu data, di sini ada data nasabah, kita klik, maka akan keluar laporan data nasabah. Kemudian data pengajuan, di sini akan keluar pengajuan nasabah. Kemudian di sini data pinjaman, akan keluar jenis pinjaman. Kemudian kita coba untuk input nasabah. Misalkan nomor KTP 33210406900002. Kemudian jenis kelamin kita pilih salah satu, yaitu misalkan laki-laki. Sini nama diketik, yaitu misalkan Andin Raditya. Kemudian tempat lahir Magelang. Kemudian alamat sekarang misalkan Bandung. Kemudian lahir kemudian agama kita pilih salah satu, misalkan Islam. Kemudian nomor HP misalkan 089. Kemudian pekerjaan misalkan buruh tani. Alamat email, kemudian masukkan foto kemudian klik simpan, klik OK. Nah, maka di data nasabah akan bertambah, yaitu Andin Raditya yang tadi diinput. Kemudian misalkan ada yang salah atau ada yang mau diubah. Di sini ada 3 titik 3 di kanan, di pojok kanan. Kita klik, kemudian ada pilihan ubah dan hapus. Kita pilih ubah. Kemudian di sini misalkan di sini salah, bukan buruh tani tapi
misalkan guru. Kita klik ubah. Oke. Maka di sini Andin Raditya sudah berganti menjadi guru. Kemudian misalkan ada yang mau dihapus. Misalkan akan dihapus, di sini tersedia menu hapus, yaitu langsung klik menu hapus. Klik. Kemudian oke. Maka Andin Raditya di sini sudah tidak ada. Kemudian di input jenis pinjaman. Misalkan di sini kode pinjaman sudah muncul otomatis, kemudian nama pinjaman, misalkan pinjaman musiman. Kemudian di sini pinjaman untuk warga di bidang pertanian misalkan. Kemudian nama pinjaman, lama pinjaman misalkan 24 bulan. Kemudian jumlah minimal pinjaman misalkan 5 juta, kemudian maksimal pinjaman misalkan 25 juta, bunga misalkan 1, kemudian bunga denda misalkan kita 0,7. Kita klik simpan. Pastikan yang Anda input benar, klik OK. Kemudian kita lihat di data pinjaman. Di data pinjaman di sini tadi P11 data musim kok nggak ada ya. Kita coba lagi, misalkan ini di sini misalkan mau dihapus. Misalkan ada yang mau dihapus, misalkan ini pinjaman rakyat 2. Misalkan dihapus, di sini ada menu edit, ada menu hapus. Misalkan di sini mau diganti untuk yang menu edit. Menu edit di sini, misalkan di sini mau diganti untuk pinjaman musiman. Misalkan di sini klik ubah, oke. Maka di sini untuk rakyat 2 sudah berganti menjadi musiman. Kita coba lagi untuk yang jenis pinjaman. Untuk yang jenis pinjaman, misalkan di sini pinjaman properti. Keterangan untuk pinjaman untuk properti. Misalkan di sini minimal 10 juta. Kemudian lama pinjaman di sini 24, maksimal 50 juta. Di sini bunganya 1%. Kemudian misalkan bunganya diganti 2. Bunga denda misalkan 1. Kita klik simpan.
Nah, di sini sudah bertambah yaitu pinjaman properti. Untuk transaksi pengajuan piutang, kita klik, kemudian di sini ada data nasabah yang sudah terinput tapi belum mengajukan, misalkan Sobirin. Kita centang di sini, kemudian di sini di titik 3 ini diklik untuk pengajuan. Maka akan keluar form pengajuan pinjaman. Di sini kode pengajuan pinjaman sudah muncul otomatis, kemudian nomor rekening, kemudian nama Sobirin. Di sini pilih jenis pinjaman. Kita pilih jenis pinjaman, misalkan pinjaman kesehatan. Di sini muncul otomatis yaitu kode pinjaman, kemudian minimal pinjaman, maksimal pinjaman, kemudian lama pinjaman, bunga denda. Kemudian di sini jumlah pinjaman yang akan dipinjam, misalkan 5 juta. Tanggal pinjaman misalkan misalkan 6/2023, jaminan misalkan PPKB PIT, kemudian foto jaminan, kita pilih fotonya, kemudian klik simpan. Tambah data pengajuan piutang nasabah berhasil, klik OK. Nah, di sini untuk Sobirin status untuk transaksi pengajuannya yaitu menunggu persetujuan dari pimpinan. Maka ini sudah untuk menu untuk admin, kita logout. Oke. Kemudian di sini username misalkan pimpinan. Username pimpinan, kita klik username dan password, kemudian login. Kemudian login, di sini muncul yaitu beranda input data laporan. Di input ada input pegawai, yang bisa menginput pegawai yaitu hanya pimpinan. Kemudian pimpinan juga bisa melihat data nasabah, data pegawai, realisasi ajuan, data angsuran. Kemudian di sini ada laporan data master, terdiri dari laporan data nasabah, laporan data pegawai, laporan jenis pinjaman, kemudian laporan piutang nasabah, laporan angsuran nasabah, laporan pengajuan piutang, laporan perputaran piutang. Misalkan di sini untuk input pegawai, kita klik, kemudian muncul form pegawai. Di form pegawai sudah terisi kode pegawai, kemudian nama diketik, misalkan Saiful Anwar, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir misalkan Kendal, kemudian tanggal lahir misalkan kemudian alamat, agama, pilih salah satu, kemudian nomor telepon, misalkan email,
Kemudian jabatan. Misalkan di sini jabatan kasir. Username kasir. Kasir 2, password kasir 2. Kemudian foto. Kemudian simpan. Oke. Dan di sini untuk data pegawai sudah nambah inputan yang tadi diinput, yaitu Saiful Amar, yaitu kasir. Kemudian misalkan di sini ada yang mau diubah, misalkan Nisa Sabian ini. Nisa Sabian akan diubah, dipindah ke kasir misalkan. Jabatan kasir, username ganti kasir 3. Kemudian untuk password kasir 3 kita ubah. Oke. Nah, maka di sini Nisa Sabian sudah berganti menjadi kasir. Kemudian misalkan di sini untuk yang Saiful Amar misalkan mau dihapus, atau yang Nisa Sabian ini mau dihapus. Kita pilih titik 3 di sini, kemudian klik hapus. Pilih OK. Oke. Maka di sini Nisa Sabian sudah hilang atau sudah terhapus. Dan di sini di data pegawai pun juga sudah tidak ada. Ini untuk data nasabah. Pimpinan juga bisa melihat untuk data nasabah. Nah, di sini tadi kehapus ya. Kemudian untuk laporan di sini statusnya sudah piutang semua karena sudah disetujui semua oleh pimpinan. Kemudian di data pegawai sudah tadi untuk data realisasi ajuan. Oh, ini untuk ajuannya. Tadi kan di laporan data nasabah ya, yang sudah disetujui. Kalau ini untuk data realisasi ajuan, ini yang statusnya sudah disetujui, dan sedang menunggu persetujuan pimpinan. Pimpinan jika ingin menyetujui atau memproses pengajuan, klik 3 titik 3 yang di pojok kanan ini, kemudian diklik proses. Kemudian ini tanggalnya, misalkan tanggal 8, kita klik proses. Oke. Di sini maka untuk yang Tommy ini tadi sudah disetujui. Kemudian yang Sobirin ini misalkan mau ditolak pengajuannya, maka pimpinan yaitu langsung menghapus di sini, atau mau lihat detailnya dulu.
Ini dia detailnya, klik detail. Kemudian juga di sini disediakan untuk mencetak atau di print. Nah, kembali. Dan misalkan untuk untuk pilihan hapus, di sini ada menu hapus, kita langsung klik hapus, kemudian oke. Maka di sini Sobirin otomatis sudah hilang atau sudah terhapus. Kemudian untuk laporan data master, di sini ada laporan data nasabah. Ini laporan data nasabah. Ini tanpa piutang karena tadi ditolak. Kemudian bisa juga untuk cetak data nasabah. Ini laporan untuk cetaknya. Di sini juga sudah ada untuk tanda tangannya. Bisa di print. Kita cancel. Kemudian untuk laporan data pegawai. Laporan data pegawai di sini sudah muncul data pegawai. Juga bisa dicetak juga. Ada juga laporan jenis pinjaman. Laporan jenis pinjaman ini untuk jenis-jenis pinjaman. Kemudian untuk laporan piutang nasabah. Laporan piutang nasabah, misalkan ini cetak untuk per tahun. Misalkan cetak laporan piutang tahunan 2022, kita cetak. Maka sudah muncul untuk laporan piutang nasabah periode 2022. Kemudian nanti data pegawai sudah, laporan jenis pinjaman sudah, laporan piutang sudah, kemudian laporan angsuran nasabah. Laporan angsuran nasabah di sini terdiri dari tiga pilihan, yaitu cetak laporan angsuran nasabah ini per bulan, kemudian cetak laporan angsuran tahunan, dan cetak laporan angsuran rentang tanggal. Di sini ada laporan nasabah, misalkan di bulan Juli tahun 2022 misalkan, kemudian cetak, maka akan muncul laporan periode di bulan Juli tahun 2022. Kemudian cetak laporan angsuran tahunan, misalkan ini untuk tahun 2022. Nah, di sini sudah muncul untuk laporan angsuran nasabah periode tahun 2022. Kemudian di sini misalkan cetak laporan angsuran tentang tanggal. Misalkan dari 2022 di bulan Januari sampai dengan 2022 di bulan Oktober misalkan. Maka klik cetak.
Maka di sini akan muncul untuk bulan Januari sampai dengan September 2022, karena ini Januari belum ada, jadi ini laporan untuk periode ini. Kemudian laporan pengajuan piutang. Laporan pengajuan piutang, di sini cetak laporan pengajuan piutang nasabah bulanan. Pengajuan piutang bulanan, misalkan di bulan Juli tahun 2022 kita cetak, maka ini yaitu laporan nasabah untuk bulan Juli 2022. Misalkan cetak laporan pengajuan nasabah tahunan. Kita klik misalkan 2022, kita cetak. Nah, ini untuk laporan pengajuan piutang nasabah periode 2022. Kemudian untuk laporan perputaran piutang. Di sini ada 3 pilihan, yaitu cetak laporan angsuran macet nasabah bulanan, kemudian ini bulanan, kemudian cetak laporan angsuran macet nasabah tahunan, kemudian cetak laporan rata-rata perputaran piutang. Untuk laporan angsuran macet nasabah bulanan, misalkan bulan Juni ini ya, misalkan 2023, laporan kosong karena laporannya kosong. Misalkan di bulan Agustus 2022, laporannya ini masih kosong. Misalkan kita lanjut untuk cetak laporan angsuran macet untuk yang tahunan 2022, kita cetak, maka di sini laporan macet tahun 2022 sudah muncul. Bisa di print juga. Kemudian untuk yang cetak laporan rata-rata perputaran piutang, ini untuk tahunan. Misalkan di tahun 2022 kita cetak, maka ini muncul laporan total pinjaman 28.500.000, kemudian rata-rata pinjaman 3.562.500, kemudian total denda 40.814.532 rupiah, total angsurannya 47 sekian, perputaran piutangnya yaitu 12,01. Sudah semua. Kemudian kita logout untuk yang pimpinan, dan sekarang untuk yang kasir, username klik kasir, kemudian ketik password, kemudian
login, maka muncul beranda di kasir. Di sini ada menu data dan menu transaksi. Di menu data ada data angsuran, ada data pinjaman. Di transaksi ada angsur. Di data menu angsur, di data ada data angsuran. Kita klik data angsuran, kemudian di sini tertera yaitu data angsur dari setiap nasabah. Ada kode nasabah, tanggal angsur, nomor rekening, nama, keterlambatan, denda, kemudian total bayar. Nah, di sini ada titik 3, kita klik, ada menu detail dan menu detail dan cetak. Misalkan detail. Di sini detail angsuran Renaldi Ivan Wijaya, nama, nomor rekening, kode pengajuan, jenis pinjaman, tenor 24 bulan, jumlah pinjaman 5 juta, bunga 1, denda 1% per hari, kemudian angsuran per bulan 258 sekian. Di sini tertera yaitu angsuran pertama sampai dengan terakhir. Kemudian misalkan di sini untuk Renaldi Ivan Wijaya akan mengangsur atau membayar. Kita klik bayar. Di sini kasir menginput untuk pembayaran angsuran. Di sini form pembayaran sudah muncul otomatis, kode transaksi angsur, kode pengajuan piutang, tanggal jatuh tempo, nomor rekening, tanggal bayar, keterlambatan, bunga, total denda, kemudian angsuran tiap bulan, kemudian ada total bayar. Di sini kita klik bayar. Kita klik OK. Nah, ini untuk yang tanggal 10 Juni ini ada pembayaran 2 kali, yaitu di sini. Jika ingin membayar lagi, boleh untuk langsung klik bayar lagi, dan di sini langsung tombol bayar. Ini untuk cetak semua data. Bisa dicetak untuk datanya. Sini untuk petugas kasirnya keluar, kemudian rekap angsur. Di sini sudah ada rekap angsurannya. Cancel. Sini untuk data angsuran. Ini untuk yang tadi, kemudian misalkan di sini ingin tadi ada sudah detail dan cetak, ya cetak, ini langsung bisa cetak juga, tidak perlu ke detail, bisa langsung dicetak. Kemudian data pinjaman. Ini untuk jenis-jenis pinjaman. Kemudian ada transaksi angsur. Untuk transaksi angsur bisa juga dilakukan di sini. Misalkan
ingin menginput untuk Ardian Wiranto Nuno. Kita misalkan langsung saja mau bayar, langsung klik bayar, kemudian klik tombol bayar, kemudian oke. Maka di sini sudah terbayarkan. Bisa juga dicetak. Ini untuk perangsurannya, atau bisa dicetak untuk semua datanya. Demikian untuk menu untuk yang kasir. Kita logout. Oke. Di sini ada apabila ada kesalahan memasukkan username salah atau password salah. Misalkan di sini, misalkan kasir. Misalkan di sini memasukkan password salah, maka ada pemberitahuan silahkan cek username dan password, pastikan benar. Maka klik tombol OK. Maka di sini ulangi untuk passwordnya, kemudian login ulang. Nah, maka di sini sudah bisa. Demikian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.